Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, keselamatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita masih belajar di tema ya. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Buka halaman 141. Oke, di sini kita mulai dari pelajaran PKN dulu ya. Kemarin kita sudah belajar kewajiban ya dan hak ya. Di sini kita ada kata belajar. Belajar itu berarti masuk di kewajiban. Kewajiban siapa? Ada kotak di sini. Kalian tidak usah tulis, gak apa-apa. Ditulis lebih baik ya. Oke, karena kemarin Bapak sudah menjelaskan detail dengan contohnya. Di sini ada belajar. Berarti belajar itu masuk di kewajiban siapa? Anak. Oke, itu ada kotak. Kemudian menghormati orang tua, kewajiban siapa? Anak. Menyiapkan makanan, kewajiban siapa? Ibu. Menyiram tanaman, kewajiban siapa? Kewajiban ibu dan kewajiban anak. Mencintai anak, kewajiban siapa? Kewajiban ayah, kewajiban ibu. Merapikan tempat tidur, kewajiban siapa? Kewajiban anak dan kewajiban ibu. Ya, kenapa anak suka juga wajib? Karena anak memang tidur di kamarnya, maka dia wajib membersihkan atau merapikan tempat tidurnya ya. Mencari nafkah, kewajiban siapa? Kewajiban ayah, betul. Melindungi keluarga, kewajiban siapa? Oke, betul, kewajiban ayah. Membersihkan kamar, kewajiban siapa? Ibu dan anak. Kemudian merawat keluarga, kewajiban siapa? Ibu. Kemudian merapikan mainan, kewajiban siapa? Anak. Kalau anak sudah main, maka dia wajib merapikan mainannya ya. Jangan sampai ibunya yang merapikan atau bapaknya ya. Jangan. Kemudian menyiapkan tas untuk sekolah siapa? Anak ya. Kalian harus belajar mandiri, jangan selalu disiapkan oleh ibunya ya. Menyiapkan tas untuk sekolah ya. Kecuali yang masih TK gitu ya, maka bolehlah. Kan tetapi kita harus mengajarkan kepada anak itu untuk berlatih ya, mandiri ya. Belajar bergerak sendiri, belajar menyiapkan segala kebutuhannya sendiri. Oke, lanjut di MTK. Di MTK ini kita belajar mengukur. Di sini sudah disiapkan ya. Ini sebenarnya penggaris. Mari kita ukur, kasih nomor dari nomor 1 sampai 10 ya. Dari nomor 1 sampai berapa ya? 15 boleh atau 20 ya. Sebenarnya itu tergantung dari berapa yang kita minta ya di sini ya. Contohnya, panjang sebuah ranting kayu 5 cm, berarti 1 sampai 5 ya. 1 2 3 4 5 sampai di sini berarti ya. Kemudian berapa panjang ranting kayu berikutnya? 6 ya, berarti dari 5 tadi 1 2 3 4 5 6, berarti sampai di sini ya. Berarti ini 5, kemudian ini 6 ya. Berarti 5 ditambah 6 sama dengan berapa? 11. Berarti di sini sampai angka nomor 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti sampai angka nomor 11. Contohnya nomor 8 ini. Nomor 2 ini. Panjangnya daun yang satu itu 8. Berarti anggaplah sampai di ini 8. Kemudian dari sini juga 8. Anggaplah sampai di sini 8 ya. Berarti 8 tambah 8 16. Berarti panjang penggarisnya itu ada 16. 1 sampai 16 dan berikutnya ya. Coba kalian kerjakan nomor 3 sampai nomor 3 saja ya. Coba kerjakan. Jangan nomor 3 dah.
nomor 5 ya, kalian kerjakan nomor 5. Oke, satu aja biar gak banyak, yang penting kalian paham. Oke, lanjut. Pelajaran berikutnya yaitu di sini ada PKN, cuman Bapak tidak mau ngasih tugas PKN karena ini menyangkut teman kalian ya. Karena kalian tidak ada di sekolah, maka Bapak anggap kalian sudah paham karena Bapak sudah jelaskan berkali-kali. Kemudian di sini ada lagi MTK, cuman kita lompatkan karena sudah Bapak kasih tugas tadi ya. Kalian tidak usah kerjakan ini. Yang harus kalian kerjakan ini. Nah, perawatan tanaman mangga ya. Kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia, wawancara ya. Maka sekarang Bapak mau wawancarai kalian. Kalian baca teksnya ini. Setelah itu Bapak akan berwawancara kepada kalian. Kalian tulis pertanyaannya. Oke, tulis pertanyaan di buku catatan. Oke, silakan siapkan buku catatannya. Oke, siap. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa warna mangga yang masih muda? Nomor 2. Siapa yang wajib memelihara atau menjaga tanaman mangga? Nomor 3. Mengapa mengapa kulit mangga berubah menjadi hijau kekuningan? Lanjut nomor 4. Bagaimana caranya kita merawat pohon atau tanaman mangga? Yang terakhir nomor 5. Kapan kita memberikan pupuk? Bukan pupuk ya istilahnya. Kapan kita nomor 5 diulang lagi. Kapan kita menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman mangga? Oke, ada 5 pertanyaan, kalian silahkan jawab ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke pelajaran akidah akhlak ya, melanjutkan materi kemarin. Sekarang Bapak hanya mengambil satu pelajaran, yaitu tentang ikhlas ya. Kita buka halaman 40. Bapak di sini cuman ingin menjelaskan beserta ceritanya ya. Oke, kita mulai dari hadis yang Sahih Bukhari jelaskan ya. Ini berasalkan dari hadis Rasulullah. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada niat kita ya. Jika niat kita itu baik, maka hasilnya akan baik, maka akan dicatat baik oleh Allah dan para malaikat ya. Jika niat kita itu buruk, maka selamanya ya akan bernilai buruk atau tidak baik ya. Ikhlas itu jika kita artikan ya, maka ikhlas itu jika kita artikan sebagai perbuatan yang kita kerjakan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita sholat ya, kita ikhlas karena Allah. Maka untuk mendapatkan surga itu bukan tujuan utama dari sholat ya. Contohnya jika kita sholat itu hanya mendapatkan surga saja ya, maka kemungkinan itu tidak dapat dikatakan sebagai
ikhlas ya. Belum tentu sholat kita itu ikhlas, karena sholat yang saya kerjakan itu hanya untuk mendapatkan surga ya. Kemudian jika kita sholat hanya ingin mendapatkan kebahagiaan ya, mungkin Allah itu tidak akan mengartikan, Allah tidak akan menganggap bahwa sholat kita itu ikhlas ya. Intinya yang utama itu ibadah kita, sholat kita hanya kepada Allah ya. Niatkan kepada Allah, ikhlas karena Allah, karena Allah yang memerintahkan gitu ya. Jangan sampai gimana ya, kalau memang kita diterima sholatnya itu terserah Allah, yang penting kita kerjakan saja, ikhlas karena Allah. Entah kita nanti masuk neraka apa surga itu terserah Allah ya. Toh surga yang megang Allah, neraka yang megang Allah. Itu hanya saja kita mengambil kuncinya kepada Allah dengan cara kita sholat gitu ya. Yang penting utamanya kita harus ikhlas karena Allah. Kita belajar ya, kita belajar itu kalian belajar mengerjakan tugas. Yang pertama, jangan kalian mengharapkan nilai ya, karena jika kalian mengharapkan nilai belajar itu, mengerjakan tugas itu karena untuk dapatkan nilai dari Bapak, maka nilai saja yang akan kalian dapat. Insya Allah ilmunya tidak akan kalian dapat. Akan tetapi jika kalian mencari ilmu, mengerjakan tugas semata-mata ikhlas karena Allah, karena kewajiban kamu, karena Allah mau nyuruh kamu untuk belajar, maka insya Allah di situ kalian akan mendapatkan nilainya beserta ilmunya yang bermanfaat ya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu sulit ya. Insya Allah hanya bagi orang-orang yang tertentu saja, orang yang ikhlas, karena ilmu yang bermanfaat itu akan digunakan di sepanjang masa. Meskipun kamu meninggal, nanti akan digunakan oleh orang lain ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita bersedekah agar rizki kita bertambah. Jangan itu tujuannya ya. Kita bersedekah itu karena memang perintah Allah, kita disuruh bersedekah. Jangan kalau rizki kita bertambah atau tidak atau berkurang itu terserah Allah. Yang penting kita melaksanakan tugasnya dulu. Kita bersedekah itu karena Allah ya. Ya nanti Allah membalas terserah Allah ya. Allah kalau dibalas dengan lebih banyak lagi, insya Allah kita ikhlas gitu ya. Bukan berarti gini ya, yang intinya kita bersedekah itu semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan yang lainnya. Kalau memang Allah melimpahkan rezekinya kembali, melipat gandakan rezeki kita, itu bonus dari Allah gitu ya. Yang penting tujuan utama kita karena Allah ya. Urusan yang lainnya surga neraka itu terserah Allah. Toh orang yang sholat pun masih masuk neraka, apalagi yang tidak sholat. Makanya bagi orang yang sholat, janganlah dulu mengharapkan neraka atau surga. Perbaiki niat kita semata-mata karena Allah. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk akidah akhlak ini kalian tidak usah menulis ya, cukup kalian baca. Yang penting di halaman 40 itu ada hadis Rasulullah, segala perbuatan itu tergantung pada niat, dan pada setiap sesuatu sesuai pada yang diniatkan ya. Kalian garis bawahi itu di buku paketnya, kemudian kalian ingat selalu ya. Kalau bisa kalian hafalkan, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu ya. Camkan itu dalam diri kita, selalu ingat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.